sebelum kita mulai pelajaran silakan bikin doa salah satu. Amin. Kita mulai pembelajaran. Ayo kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kok mana kok? Oke, thank you. Aldan. Ya, ya ini Pak. Oke, hari ini ada yang tidak masuk. Haji Marafi. Haji Marafi. Iya, mana? Rafi di bawah Pak, katanya sakit Sakit. Bukan kayaknya Pak. Iya. Mau jaga. Yang satunya kemana? Yang satu. Yang satunya tahu mana? Yang salah ya paling ayam. Baik. Kita lanjut. Semoga kita doakan yang sakit segera sembuh dan yang tidak sakit, yang berhalangan segera diberi kesadaran. Ikut pelajaran, oke? Ya Pak. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang apa ini? Berpikir komputasional. Ya, apa itu berpikir komputasional? Bapak Orang nembak itu. kentut. Satu, dua, ya. Kentut. Betul. Oh ya. Iya. Ada yang kedua. Orang apa yang jika berenang tapi rambutnya tidak Liko Pak, mau respect. gemuk tapi kalau kentut jadi gus. Berpikir komputasional itu seperti apa? Kayak mana? Gimana Pak? Tahu Pak? Komputasional itu bukan selalu dengan ya. Ini adalah berpikir sistematis. Ada langkah-langkahnya juga ada pola. Oke, nih tujuan pelajaran kita hari ini. Ada 4 poin yang menjadi tujuan pelajaran untuk berpikir komputasional. Yang pertama, mengenai konsep berpikir komputasional apa sih? Yang penting adalah intinya siswa dapat mengerti apa itu komputasional dan bagaimana elemen-elemennya. Yang kedua, mengaplikasikannya. Yang ketiga, memahami dan membuat flowchart. Apa itu flowchart? Nanti kita akan bahas. Yang keempat adalah mengembangkan keterampilan coding dan kecerdasan artifisial. Kalian pernah tahu nggak AI? Oh, ada yang pernah menggunakannya? Sampai Contohnya? Apanya? Jadi untuk paling sering kalian apa? Curhat? Atau soal, jawab soal? Dari jawaban. Tanya kombinasi skill karakter FF. Oh, Dari jawaban. ya, banyak ya. Bahkan kalian bisa desain atau membuat apapun asal perintah kalian cukup jelas dan rinci itu bisa. Tapi harus premium. Ya, kalau bapak kemarin nggak juga sih. Tapi kalau ChatGPT itu bisa tanpa premium kita dibatasi berapa kali sehari gitu. 5 Pak. Bapak sudah pernah coba ya edit foto, membuat PPT, buat soal, buat desain apapun, video bahkan bisa. Nanti kalian bisa. Bahkan kalau kalian pernah pakai Meta AI, itu kan pernah jelas bisa. Bikin keren bisa Pak. Lanjut. Apa itu berpikir komputasional? Ya keren pacaran. Intinya berpikir komputasional adalah pendekatan menyelesaikan masalah dengan cara berpikir seperti komputer. Sistematis, ada pola dan terstruktur. Ini melibatkan penguraian masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menyelesaikannya secara sistem. Nih, ada 4 komponen yang terdapat dalam berpikir komputasional. Pertama, decomposition. Artinya memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh, misal, kalian pernah masak? Proses masak apa? Mie. Air. Kalau misalnya makan sami, apa hal yang hal-hal yang perlu kalian lakukan? Siap ke kompor. Kompor. Beli mie, pakai mie. Gas, minyak, rebus air. Piring. Ya, campur dan masak, baru campur bumbu dan baru siap kalian nikmati. Itu adalah langkah-langkah bisa kita bagi menjadi bagian kecil ya dari suatu proses adalah pembuatan Ini loh, mie. masih paham mie. Misalnya nih, Bapak nanya, hal apa yang kalian lakukan dari bangun tidur sampai dengan Loh, berangkat Pak. sekolah? Ini kayaknya materi Pak Amir Pak. Saya pernah masak. Sekolah ya. Apa aja? Salat. Dari bangun tidur ke berangkat sekolah, apa aja langkah-langkah? Ke WC. Terus bangun apa? Coba. Baca doa. Ya, baca doa terus Sholat. Tidur. simpulin dulu kan, simpulin dulu tidurnya. Terus itu gimana?
Tidur. Ya, salah. Kalau dulu ada yang masak? Saya masak apa? Telur. Masak sendiri. Salah kan? Oke. Habis sholat, terus kalian mandi, habis mandi, sarapan. Nah, kalau mau masak sendiri bawa bagus. Habis sarapan baru kalian siap-siap pakai seragam dan juga berangkat ke sekolah. Itu adalah langkah-langkah yang kalian perlu lakukan untuk dari awal bangun tidur sampai dengan berangkat sekolah. Itu hal kecil. Bagaimana kita berpikir sistematis. Ada langkah-langkah yang perlu kita lalui atau tahap yang perlu kita lewati. Itu adalah berpikir komportasi. Nah, lalu yang kedua adalah pengenalan pola. Ada polanya. Tapi kalian masak ini, masak mie, masak telur, masak apapun, mengerjakan suatu pekerjaan ada pola. Masak, nyalakan kompor, siapkan bahan, lalu masukkan bahan pertama, kedua, ketiga sampai dengan nanti akan jadinya sebuah masak. Yang ketiga adalah abstraksi, mengabaikan detail yang tidak penting. Tentunya kalian ketika membuat sesuatu ada hal-hal kecil yang tidak penting yang perlu kalian abaikan atau kalian lebih intinya bagaimana bisa menentukan langkah-langkah yang lebih yang utama terlebih dahulu. Yang lebih penting itu kalian dulu kan. Oke, yang hal yang kecil atau yang tidak berguna nanti kalian diakhirkan atau kita jadikan poin terakhir. Yang keempat adalah desain algoritma. Pernah dengar algoritma? Ya, terstruktur. Ya, ada buat langkah-langkah atau aturan terstruktur. Kayak tadi di awal kan, Bapak nanya bagaimana cara membuat misalnya nasi goreng, atau yang paling simpel ya, bagaimana cara kita membuat kopi. Kan ada apa ya? Pertama, siapkan gelas, siapkan kopi, siapkan gula, lalu nanti rebus air panas, lalu nanti masukkan kopi, gula, dan air panas dalam gelas, lalu diaduk dan jadilah kopi yang siap kita minum. Itu adalah langkah-langkah yang algoritma yang dalam pembuatan sebuah secangkir kopi. Kalau kita misalnya menuliskan langkah-langkah, misalnya kalau dalam buku, tentu kan akan apa ya? Akan ribet apa sih? Kita akan bisa membuat suatu pola ataupun suatu langkah-langkah itu menjadi lebih simpel dan sistematis, enak dilihat. Kita akan membuat flow. Kalau itu intinya kayak kan kalian membuat rangkuman tapi dibuat sebuah tabel atau diagram. Bagan atau maksud berapa? Bagan atau diagram. Itu adalah proses nanti yang akan kita buat ya. Bapak sudah menyiapkan beberapa bahan untuk pembuatan flowchart. Tapi kita paham dulu apa sih flowchart itu. Ini manfaatnya ya. Jadi algoritma, maaf, hanya singkatan. Tadi sudah Bapak singgung sedikit tentang algoritma adalah langkah-langkah atau proses yang secara sistematis. Langkah-langkah itu kan kadang ada beberapa urut tidak boleh kalian langkahi atau lewati. Ada langkah-langkahnya. Lalu ini flowchart yang akan kita bahas hari ini. Flowchart diagram yang menggambarkan proses atau alur kerja secara visual. Ini menggunakan simbol-simbol standar untuk langkah-langkah proses. Nanti ada simbol-simbolnya. Nanti akan Bapak jelaskan sebenarnya. Manfaat proses apa? Membantu memvisualisasikan proses secara sederhana dan jelas. Kalau hanya berupa tulisan, kalian kan ada yang cepat memahaminya, ada yang lambat. Tapi kalau kita membuat flowchart ini sesuai dengan diagram atau bagan, kan akan cepat untuk memahami dan mengerjakan suatu kerja, memudahkan identifikasi dan analisis, serta meningkatkan komunikasi antar tim dalam memahami proses. Ini beberapa simbol proses. Ini sederhana ya, masih banyak lagi sebenarnya untuk simbol-simbol flowchart ya. Tapi Bapak di sini mengambil yang cukup sederhana saja. Bagaimana sebuah pola ataupun simbol itu menggambarkan sebuah makna atau fungsi. Yang pertama ya simbol apa? Kalian tahu? Oval atau elips?
Oval ya. Sering kalian mendengar mengenal dengan oval. Oval tandanya apa? Yaitu untuk memulai dan mengakhiri sebuah proses, sebuah langkah-langkah ya. Yang kedua ada bentuk persegi panjang. Itu adalah sebuah prosesnya. Yang keempat ada apa nih? Diamond misalnya kan ya, atau wajib ya. Kalau kalian pernah main kartu, ada yang pernah main? Ada simbol ini? Apa sebutannya? Wajib atau diamond ya? Ketupat, Pak. Ketupat. Ketupat. Ada matematika ya. Tapi kalau ini banyak lah bahasanya. Yang ini adalah garis-garis atau aliran itu untuk menentukan langkah-langkahnya. Mulai dari oval duluan, lalu nanti selanjutnya misalnya kotak, kita hubungkan dengan sebuah garis yang menunjukkan alurnya. Alurnya kemana? Ke bawah atau ke samping nanti. Lalu ada lingkaran, lingkaran penyambung, dan terakhir ada ini bangun apa? Kalian tahu? Gajar genjang. Ini adalah untuk input dan outputnya, proses memasukkan sebuah kegiatan atau sebuah list. Oke, Bapak kasih contoh aja yang simpel. Ini algoritma dalam membuat kopi. Yang pertama apa? Mulai. Tadi aku bilang untuk memulai dan mengakhiri simbolnya apa? Oval. Apa? Kita makan mulai dengan oval. Mulai start. Ya. Start. Lalu yang kedua ambil geras. Garis dulu, Pak. Ya, kayak bentar. Geras. Yang kedua apa? Gambar. Kira-kira kalau ambil geras dia Kotak. proses atau input? Proses. Proses. Berarti kok kotak. Ambil. Terus masih kok ambil air panas berarti proses masih ya? Masih dihubungkan dengan sebuah garis-garis itu menunjukkan proses alurnya. Ambil air panas. Lanjut. Ambil kopi. Masih toh. Masih pasti ada apa lagi ya? Siapkan Bu. Yang keenam, masukkan kopi ke dalam gelas. Jajar genjang. Mana? Ya. Kenapa jajar genjang? Karena input kita masukkan suatu proses. Kan masukkan kopi artinya kita input ya. Maka simbolnya adalah jajar genjang. Masukkan kopi. Lanjut, tambahkan gula. Tambahkan gula. Kalau tambahkan kan sama dengan masukkan ya. Berarti in masih jajar. Lanjut apa lagi? Tuangkan air panas. Masih apa ini? Jajar air panas. Kalau diaduk ya putih panjang. Berarti kok aduk. Setelah itu aduk, coba. Kalau coba proses ya. Sebenarnya bisa ke bawah karena nggak cukup kita ke samping ya. Boleh. Aduk. Coba. Kalau sudah manis, nah kalau manis tuh apa itu? Sudah manis atau belum? Dia berupa pilihan. Kalau pilihan tadi kan apa? Gula. Bukan gula. Oh, di Wajib. Dirasain dulu. Pahit atau manis? Masih. Misalnya kalau kurang manis, kalian boleh menambahkan gula lagi. Nih. Kan sesuai. Kadang kopi itu ada yang pahit, ada yang suka pahit, ada yang suka manis. Kalau misalnya pahit, dia udah coba tapi udah udah cukup, rasanya pas. Berarti udah selesai. Ini oval N. Tapi kalau misalnya masih kurang manis, tinggal kita kembali lagi tambah gula. Setelah tambah gula kan proses sama ya. Dari mana yang nggak ada masih aduk, lalu coba. Kalau sudah manis, berarti selesai.
informasi atau kayak gini deh. Kan pernah buka ini. Langkah pertama Pencet aplikasi. Lihat aplikasi. Ke HP. Ya, kalau kita mulai ya sebelum mulai. Start atau mulai bahasanya. Lalu dua buka, ya, buka aplikasi ya. Kalau buka aplikasi itu proses atau kotak atau apa simbolnya? Kita kotak. Lalu kalau buka aplikasi, login. Login itu berarti apa ya? Yang login itu masukkan email dan password. Oke. Lalu proses, ada prosesnya. Proses password. Ini kan dia lagi login ya. Kalau sesuai passwordnya, berarti selesai apa selesai? Oh, lalu buka, terbuka berarti selesai ya. Tapi kalau misalnya passwordnya salah, ya kembali lagi ke sini. Kalau tidak sesuai, masukkan lagi email dan passwordnya. Kalau berarti email atau password. Begitu, ini kurang lebih contoh paling simpel untuk flowchart membuka aplikasi yang simpel juga. Pasti dia balik lagi. Langkah-langkahnya yang terlewati, benar kan? Kurang lebih seperti ya umumnya ya. Kalau ada yang salah berarti otomatis kita ulang kan. Ini kalian bisa membedakan mana yang proses, mana yang input atau selesai. Kalau kita mulai dengan oval dan itu sistematiknya. Contoh sederhananya, contoh dari katanya ya, kalau tidak ada kita akan sedikit tugas. Kalian silakan membuat flowchart sederhana aja, terserah apapun. Mau buat nasi goreng, buat kopi minumannya simple, atau buat aplikasi, atau login apa. Ini kalian nanti tulis di simbolnya sudah bapak buatin ya, kan tinggal tulis aja misalnya kayak start di sini login. Bagus, bebas loh. Bebas loh. Bagus. Bagus. Buat dulu saja. Make it. Oh iya ini. Kalian pertama ya. Kalian tulis dulu langkah-langkahnya yang beda. Contoh yang ini. Algoritma apa yang tulis ini? Baru nanti kalian ubah ke untuk flowchartnya. Jadi bapak sudah menyiapkan 2 lembar. Yang satunya kalian tempel dan buat garis seperti yang bapak contohkan. Di gunting ada bunyi. Oh, ada dulu. Kira apa nih? Ya. Kita ya. Itu ya. Iya maka. Ya. Nah, kita ada berapa nih? Ya, nanti kalian potong isi tulisannya ya di kotak itu, simbolnya tulis dalamnya tulis Berapa ya? tanda-tandanya dan juga nulis itu sini ada 2 lembar, jadi kalian tulis algoritmanya dan langkah-langkahnya dan juga Pakai enter kita panjang nih pak. Lagi pak. Step kita apa, Pak? Ada lagi nggak? Apa, Pak? Nih, Dulu, Pak. ini simbolnya Bertemu dulu. Jangan jawab. Ngecek dulu. Belum makan dulu. Kasih dulu. nih, saya paham. Ini ada sebagainya pak. Ada minyak lem? Pakai nasi pak. Bawa lem nggak? Pakai nasi. Ini isi pak bubur. Aduh, tinggi. Sampai dulu. Ada yang mau pakai HP? HP. Mau, Pak? Ambil lah. Bapak ambil lem dulu ya. Iya. Dua kali. Cara makan.
ketiga. Iya. Proses mengeluarkan. Keempat, berdoa sesuai kepercayaan. Yang paling ejek dengan yang paling besar. Terus air dok. Terus air itu satu step menjadi pendok. Ketujuh minum. Siapkan bahannya dulu. Kesembilan, tidur. Sembilan ending. Ya, tidur. Yang di situ boti. Boti. Motifnya apa? Fernandes. Luis Fernandes jelek, ini Fernandes yang bagus. Boti. Boti. Fernandes lah. Fernandes. Nama depannya F kok. Fernandes. Boti. Jadi kan? Apa ini? Enggak ini. Oke, baik. Sudah selesai? Sudah. Nah ya. Oke, kita selanjutnya presentasikan untuk kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya siapa? Haifah, silakan Haifah, jelaskan hasil diskusimu dan juga hasil flowchart yang kalian buat. Oke, silakan maju. Di sini aja Pak, di sini aja. Semuanya aja. Maju aja. Kelompoknya dan juga flowchart apa yang kalian buat. Jangan tahu logika. Lalu kita Kalau gitu. Kami dari tim sabu-sabu. Ayo Pak. Bisa sini. Ya, sudah. Oke, sekarang kelompok pertama untuk menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil flowchartnya. Yang lain perhatikan. Oke, silakan Pak. Apa ini nama itu? Amin. Yang bener lah. Yang itu jangan. Kelompok satu. Pak boleh nggak Pak? Silakan. Kami membuat flowchart cara memasak mie Aceh dan sini goreng. Kapan? Kopas orang pendok. Jadi pertama itu stop. Dosa. Jadi kita mulai itu start. Yang mana? Terus Prosesnya adalah siapkan panci, kompor, air, sendok, mangkok, dan mie instan. Selanjutnya hidupkan kompor, lalu letakkan panci di atas kompor. Setelah itu tunggu sampai mendidih. Oke, ini turun air mendidih. Saat menunggu air mendidih, kita bisa buka mie instan, lalu pisahkan bumbu mie, lalu masukkan mie ke dalam panci, lalu tunggu hingga matang 3 sampai 5 menit. Nah, D lanjut lagi ke atas, itu stop video ya. Iya Kak. Itu lanjut ke atas, kita matikan kompornya, lalu tiriskan minyak, terus tuangkan bumbu mie ke dalam piring. Ini karena habis, jadi benar bisa kelihatan. Ini kotak, ya proses masih. itu aduk hingga rata, terus selesai M. Jadi dari sini kita stop videonya. Apa sih? Ya, itu dan video juga ya. Ini itu yang itu. Kalau banyak video, fans kah? Iya. Oh, Iya. fans berat emang. Jadi sekarang kita bisa tahu cara membuat mie dari sini. Pakai tepuk tangan. Oke, jangan dulu. Ayo, oke ya. Soal apa? Ininya bagaimana? Perhatikan. Ini adalah bagaimana
hafal dan terakhir. Ya, intinya bagaimana kita bisa mengetahui yang mana input dan juga untuk memulai dan mengakhiri sebuah kegiatan ya, atau langkah-langkah yang sebut kita algoritma tadi ya, langkah-langkah berbagai macam langkah yang kalian buat, mulai dari membuat mie, membuat kopi, buat nasi goreng dan juga yang lainnya. Ini yang kita sudah tahu nih simbol-simbol flowchart yang digunakan ya. Kita awali dengan start atau mulai berupa oval dan juga kita akhiri dengan oval juga. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil apa? Matematisnya. Berpikir komputasional itu adalah berpikir sistematis, ada polanya, terstruktur. Kayak tadi kalian membuat nasi goreng, membuat mie, kan ada langkah-langkah dan pola yang kalian lalui secara terstruktur supaya menjadi olahan ataupun minuman yang enak dan lezat. Lalu yang kedua, coding dan kecerdasan artifisial. Banyak ya. Intinya AI ini sudah pada zaman hari sekarang itu sudah semua aplikasi, semua teknologi itu berbasis AI. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan atau menggunakan dengan bijak. Lalu yang terakhir adalah memahami dan menerapkan keterampilan siswa dalam pembuatan flowchart ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada yang ingin menambahkan? Ya, kalau tidak ada, kita juga baca hamdalah bersama. Oke, sampai jumpa lagi pada next pertemuan, next kesempatan lagi ya. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Bapak diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Komunitas Pak. Apa sih? Di sini. Sudah ini. Pak ada. Ada pengen foto dan juga pengen Pindah. nanti Bapak upload. Kubus pembina. Pak,